Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahri ummati. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM dan pengurus yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para asatidz, para hujaj yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh yang alhamdulillah kita sama-sama sudah berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita amalkan insyaallah memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di bulan Rajab, bulan yang istimewa karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang istimewa, dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lalu beberapa bulan kemudian Rajab. Jadi Rajab ini dilewati beberapa bulan dan termasuk minha arba'atun hurum, 4 bulan yang istimewa yang orang Islam tidak boleh berperang. Orang Islam wajib meningkatkan amaliyah soleh di bulan tersebut. Di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah persiapan ibadah haji. Di bulan Muharramnya meningkatkan kualitas kesolehan hasil daripada ibadah haji dan ibadah umroh. Lalu di bulan Rajab juga jamaah rahimakumullah, karena disebutkan dalam hadis inna rajaba syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa sya'bana syahri, adapun bulan Sya'ban itu adalah bulan Nabi Muhammad. Wa ramadhana syahri ummati, adapun bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi bulan Rajab ini kenapa disebut bulannya Allah? Karena memang banyak keistimewaan di bulan Rajab. Di antaranya Rajab itu memiliki 3 huruf yang masing-masing huruf itu memiliki arti, mengandung makna. Rajaba, huruf ro yang pertama adalah mengandung arti rahmatullah. Huruf yang kedua adalah ba, bimakna birullah. Huruf yang ketiga jim, bimakna jurmul abdi. Jadi bulan rahmatnya Allah, bulan ampunan Allah, bulan kebaikan dari Allah. Jurmul abdi birullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di 4 bulan dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab disebut bulan yang istimewa, yang mulia. Kalau kita melakukan amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya kalau kita berbuat dosa di bulan tersebut, sama berlipat juga balasannya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Rajab ini bagaimana kita senantiasa dianjurkan oleh Nabi Muhammad memperbanyak istighfar. Tadi dibaca tuh istighfarnya, astagfirullahaladzim atau rabbighfirli warhamni watub alayya. Dibaca pagi hari 70, sore hari 70, selama di bulan Rajab. Ya, kalau di luar bulan Rajab boleh nggak zikir tadi? Boleh saja. Tapi utamakan selama di bulan Rajab itu kita membaca ya Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Pagi hari ba'da subuh 70 kali. Nanti ba'da asarnya menjelang maghrib 70 kali. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, watub alayya, aku taubat kepadamu. Ini bersamaan dengan makna Rajab tadi, bulan rahmatnya Allah, ampunan Allah, juga kebaikan dari Allah. Maka orang yang membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya, dia mendapatkan rahmatnya Allah, ampunan Allah, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Rajab itu berzikir dengan membaca subhanallah ya hayyil qayyum. Subhanallahil hayyil qayyum dibaca dalam satu hari itu minimal 100. Subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum. Dibaca zikir tadi selama di bulan Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 10 sampai dari tanggal 11-nya sampai tanggal 20-nya subhanallahi ahadis somad, subhanallahi ahadis somad, subhanallahi ahadis somad. Dari tanggal 21 sampai tanggal 30 subhanallahir rauf, subhanallahir rauf. Ini keterangan diambil di dalam kitab Durratun Nasihin. Dan ini amaliyah orang-orang soleh, ya sudah biasa mengamalkan itu. Karena mau kapan lagi, ya kita melakukan amal kebaikan diawali di bulan Rajab, kita mulai pemanasan nih. Kalau kata Imam Ghazali itu, bagaimana di bulan Rajab ini adalah takhalli, ya, mengosongkan itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, dibuang, dihapus. Takhali, mulai banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca istighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilai boleh, atau tadi Rabbighfirli warhamni watub alayya, ditambah lagi dengan istighfar yang sedengan, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau ditambah lagi wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat boleh. Ya, karena ada keterangan barang siapa yang memohon ampun untuk dirinya dan juga untuk semua umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepadanya sebanyak umat Islam di dunia. Itu keutamaannya. Lalu dianjurkan juga di bulan Rajab ini membaca Sayyidul Istighfar. Ada hadis Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, maka Allah jamin 12 jam ini, ya, dihitung setengah hari itu dia memperoleh tiket dapat surganya Allah. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar sore hari ba'da asar, Allah jamin sampai pagi dia diberikan tiket untuk surganya Allah. Berarti kalau kita baca sehari semalam 2 kali minimal, kita sudah mendapatkan jaminan kalau nggak ada umur di hari itu dan kita membaca Sayyidul Istighfar, kita mendapatkan husnul khatimah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari amalan-amalan yang saleh ini biasakan menjadi amaliyah rutin.
Karena zikir itu ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Kalau zikir muqayyad itu zikir yang sudah ya dirangkai oleh Nabi Muhammad. Setiap habis sholat, ba'da sholat itu usahakan zikir dulu, istighfar dulu, ya baca kalimat thayyibah dulu, la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Ini dalam hadis juga begitu. Barang siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar 3 kali, maka Allah akan bebaskan dia dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu dibaca setiap ba'da salat, zikir-zikir itu. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la rada lima qadaita wa la yanfudzal jaddi minkal jad. Dibaca itu zikir tadi. Maka orang yang membaca zikir tadi insyaallah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman Islamnya oleh Allah, keselamatannya dijaga oleh Allah. Karena sudah membaca pernyataan tadi di hadapan Allah, sumber keselamatan dari Allah, di sisi engkau keselamatan, maka selamatkan kami ya Allah, masukkan ke dalam surga dengan selamat ya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini juga dianjurkan memperbanyak saum sunnah. Kata Nabi, barang siapa orang yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, pernah dia melakukan 1 hari seumur hidup di bulan Rajab 1 kali aja, dia akan diberikan minuman nanti di dalam surganya Allah, minuman yang istimewa, yang mana air itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, yang air itu ketika diminum 1 kali teguk tidak akan haus selama-lamanya. Dan minuman yang ada dalam surga itu, minuman yang pertama itu beda dengan minuman yang kedua. Minuman yang kedua lebih lezat lagi, lebih nikmat lagi, ketiga lebih hebat lagi nikmatnya. Itulah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun minta sama Allah untuk dibebaskan daripada neraka dan masukkan kita ini di dalam surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Dalam hadis Nabi, barang siapa yang membaca dan meminta pada Allah, ya Allah aku minta ridhomu supaya dapat masuk surga, maka surga ngomong adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia dalam surga. Surga udah ridho banget Pak sama orang yang minta kepada Allah, minta surganya Allah, surga sendiri udah ridho. Dan itulah intinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang itu dianjurkan oleh Nabi untuk berharap kebaikan. Salat berjamaah udah dikasih tahu sama Rasulullah, pahalanya 27 derajat. Orang yang datang ke masjid itu pahalanya berangkatnya dia dari rumah menuju masjid itu dibikinkan istana, 1 istana dalam surga. Dia pulang dari masjid menuju ke rumah dibikinkan istana juga dari surga. Maka usahakan jangan sampai kita ini kalau ada waktu dan kita sehat, badan kita juga mendukung untuk bisa hadir ke rumah Allah, jangan ada alasan untuk tidak bisa hadir. Kalau Imam Syafi'i sunnah muakkad, kalau Imam Hambali itu fardu ain, wajib bagi laki-laki, Pak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keistimewaannya luar biasa, apalagi salat subuh. Salat subuh ini adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Bilal azan, hadirin. Karena memang Bilal itu dipilih sama Rasulullah, muazin yang baik, suaranya enak. Ya, memang artinya kalau memang ada yang azan bagus silakan
untuk azan yang artinya bisa menggugah orang. Ya, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai, mohon maaf, artinya satu orang aja boleh kita gantian, nggak apa-apa. Sebab kata Nabi, kalau seandainya umatku tahu keutamaan azan, maka dia pasti akan berebutan azan. Pasti akan berebutan karena pahalanya besar, Pak. Dua pahala yang kalau umatku tahu, dia pasti akan mencari keutamaan itu dan tidak mau dia tinggalkan. Muazin dan sholat berjamaah di shop pertama. Jadi jangan, saya mohon maaf, kita kalau sholat Jumat nyari di paling pojok belakang, ya kan? Biar nggak kelihatan kalau ngantuk. Ya, emang bawaannya ngantuk, Pak. Kalau Jumat tuh hati-hati. Ini kalau kita sholat Jumat duduknya begini, Pak, ngongkong itu. Lalu kita ngantuk nih, lepas nih, nggak ingat, nggak dengar sama tetangga kanan kiri, itu batal. Dalam ilmu fikih itu jamaah rahimakumullah, dalam kitab Safinatun Najah, kalau kita duduknya benar-benar netep begini, ya, terus lenggut, tapi masih dengar nih, ada khotib nih, masih dengar nih, lamat-lamat gitu, itu nggak batal. Tapi kalau lo sampai ngimpi, Pak, jalan kemana gitu, orang kelingan pisan, kalau lagi Jumat ini batal. Begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati godaan orang Jumat itu, ngantuknya luar biasa. Padahal pahalanya besar itu. Orang yang di shop pertama kata Nabi itu seperti orang sodako 1 ekor unta. Di shop yang keduanya bersodako 1 ekor sapi. Shop ketiga kambing, keempat ayam, kelima telur, kesono bulu. Allahu Akbar. Udah mah datangnya terakhir, pulangnya duluan. Ya Allah. Jamaah rahimakumullah, ketika sholat Jumat itu di pintu ada malaikat itu, Pak. Mengabsen kita masuk tuh dicatat itu. Nah, maka sunnahnya khotib itu terakhir datangnya. Supaya udah beres semua nih, jamaah udah rapet nih, shopnya saya belakang, khotib baru datang. Itu sunnahnya. Tapi jangan juga dibiasain ngikut begitu juga, Pak. Ya kadang-kadang ngikutin sunnah, ditungguin khotib nggak datang, lewat 5 menit, pengurus bingung, ya kan? Artinya ya kita kondisiin aja, gitu kan? Kita kondisiin. Kalau Nabi memang di situ, ya kan, tempatnya. Artinya tinggal keluar. Nah kita yang jauh ya jangan juga terbiarin aja, biar pada duluan, saya mah udah sunnahnya belakangan. Udah setengah jam, Pak, setengah 1 baru datang. Nah ini kan masalah juga buat jamaah. Artinya memang sunnah si imam itu, si khotib itu belakangan, karena menutup absennya malaikat. Subhanallah, itu pahalanya jamaah rahimakumullah, seorang khotib, seorang imam itu pahalanya sama dengan pahalanya malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam. Itu pahalanya besar tuh jadi khotib itu. Jadi imam tuh jamaah rahimakumullah besar. Di belakang imam aja pahalanya besar, apalagi jadi imam. Nah, tapi imam juga harus tahu diri. Syaratnya imam tuh harus benar-benar fasih, makhrajul hurufnya tahu, ilmu Al-Qur'annya tahu, ilmu hadisnya tahu, iya kan? Lalu akhlaknya baik, baru jadi imam. Ya, mohon maaf, jadi imam jangan asal. Ya, imam masih belajar gitu kan, panjang pendeknya nggak jelas, makhrajul hurufnya nggak jelas. Itu juga berpengaruh. Jadi imam itu orang yang diseleksi, yang benar-benar ya pas tentang keilmuannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Bilal azan itu ada suara, Pak, suara apa ya, kayak gemuruh gitu. Maka jamaah rahimakumullah, selesai azan Bilal nanya ke Rasulullah, ada suara apa itu ya Rasulullah? Itulah malaikat Allah Subhanahu wa taala mendengar ketika ada azan. Malaikat itu membuka pintu langitnya. Jadi orang azan itu benar kata Neil Armstrong gitu kan, aku dengar suara azan di bulan. Memang itu benar, ketika ada suara azan, subhanallah, langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tembus ke arasy-Nya Allah. Maka saat itu doa kita mustajab. Maka kalau ada azan, jawab itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sembari kita berdoa, silakan. Di setiap itu jawaban azan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala.
Silakan minta apa yang kita mau di saat-saat mustajab itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama. Hayya 'alas shalah. Ini panggilan Allah nih. Wahai hambaku yang masih hidup, masih sehat, ada waktu, ada tenaga, ada kesempatan, hayya 'alas shalah. Ayo salat, ayo. Hayya, mari salat. Mumpung masih hidup. Banyak orang yang di alam kubur dia masih pengen bangun, pengen dibangkitkan lagi oleh Allah, dihidupkan lagi oleh Allah. Dia pengen lagi ibadah walaupun hanya 1 jam. Farji'na, keluarkan aku ya Allah. Na'mal salihan, aku ingin melakukan amal kebaikan walaupun hanya 1 jam. Inna muqinun, dan saya akan yakin ya Allah, akan lebih banyak ibadah lagi kepadamu ya Allah, karena aku tahu absarna wa sami'na, aku melihat, aku mendengar di alam kubur ini siksaan benar adanya ya Allah. Kembalikan ya Allah agar aku taubat dan diterima taubatku olehmu, sehingga aku dibebaskan dari siksa kubur ya Allah. Tapi sayang 1000 sayang sudah ada di alam barzah. Maka mumpung kita masih dengar telinga kita, masih bisa melihat mata kita untuk berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bisa datang ke rumah Allah, maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita bisa ke masjid karena ditolong sama Allah. Kita bisa menikmati tahajud karena ditolong sama Allah. Kita bisa tilawah Al-Quran ditolong sama Allah. Bisa berzikir, hati kita bisa tenang. Allahu Akbar. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang yang sudah melakukan ibadah salat, itu akan ditenangkan jiwanya oleh Allah. Jadi orang yang ninggalin salat itu jamaah rahimakumullah, memang secara zahir kita lihat kayaknya enak gitu ya hidupnya. Punya mobil mewah, rumahnya megah, Masya Allah, mau makan apa aja dia mampu untuk beli. Ke restoran, ke tempat makanan-makanan yang luar biasa, dia mampu. Tapi dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir dia enak dilihat oleh kita, tapi secara batin dia tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Makanya cari ketenangan dia, cari kesenangan, dan itu tidak akan dapat. Karena ketenangan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaan di antaranya orang-orang yang selalu terus mengupayakan amal soleh, maka Allah akan berikan yang pertama adalah al-amnu, aman. Kita ini aman, nggak ada kekhawatiran. Walaupun beritanya ceritanya bakal begini, ya sembako boleh naik dan lain sebagainya. Ini isu banyak ya, kriminal, banyak bega dan lain sebagainya. Orang yang beriman yakin Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Di mana kita ada kebersamaan dengan Allah, di situ pun Allah bersama kita. Allah ma'i, Allah bersama kita. Allah nadiri, Allah melihat kita. Allah hadiri, Allah hadir bersama kita. Allah qaribun minni, Allah dekat dengan kita. Asal kita dekat hatinya dengan Allah, zikir kepada Allah, minta kepada Allah, nanti Allah yang menjaganya. Ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang membimbingnya, yang mengarahkannya. Jadi enggak ada kekhawatiran. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut, tidak sedih, tidak khawatir, karena hatinya terus terpaut dengan Allah, yakin bahwa Allah senantiasa akan menolong hambanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini perbanyaklah saum, perbanyaklah kita senantiasa bersedekah. Di bulan Rajab ini juga memperbanyak kita membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau kemarin kita hanya 1 ain ba'da sholat, ya 10 ayat 20 ayat, sekarang ditambahin karena memang ada waktu, agak dibanyakin supaya latihan nanti kalau sudah masuk Sya'ban lebih kencang lagi ibadahnya. Ramadan sudah terbiasa. Itulah maknanya takhalli tahali tajalli. Nanti di bulan Ramadan itu sudah menikmati lazzatul ibadah, lazzatul iman, nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena emang yang namanya kebaikan itu perlu dilatih, hadirin. Saya pernah ketemu sama seseorang, subhanallah, usianya udah 55 tahun, Pak. Datang silaturahim ke saya, dia curhat, Pak Haji,
Apa ya doanya ya supaya saya bisa ibadah sama Allah? Paling tidak sholat 5 waktu. Susah banget Pak Ustadz, berat banget. Ada azan, dengar saya azan, tapi giliran mau berangkat kaki kayaknya ada yang ngikat Pak Ustadz. Ini nyata tuh Pak. Kalau orang nggak dipilih sama Allah Pak, berat semuanya. Karena emang begitu. Ketika masuk waktu ibadah, setan sudah mulai bergerilya, mulai merayap, mulai itu menebarkan cara bagaimana supaya tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup telinganya, nggak dengar ada azan. Kalau tuh dengar hanya sekedar dengar doang, nggak ya meresap dalam kolbunya. Jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa sholat 5 waktu Pak Ustaz. Padahal kadang batin saya sih berontak itu. Kenapa saya udah tua kok susah ibadah? Kata saya, minta sama Allah, taubat kepada Allah. Bisa jadi jumudul qalb, hatinya keras itu disebabkan karena kita maksiat kepada Allah. Dan itulah setan caranya. Ahlakan nas bidzunubi wal ma'asi. Aku hancurkan manusia, kata setan. Dengan apa? Dengan hobi berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Terus dia senang menghambur-hamburkan yang materi untuk hal-hal yang madarat, hal-hal yang tidak berguna, tidak manfaat. Waktunya juga dibuang sia-sia, nggak ada nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dosanya bertumpuk di hadapan Allah, maksiatnya bertumpuk di hadapan Allah, sehingga celah hidayah itu susah untuk tembus ke hatinya dia. Ada nasihat kebaikan juga hanya sekedar dengar, tapi nggak masuk ke relung kolbu kita, tidak masuk ke pikiran kita berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang soleh baru dengar azan aja udah nangis hadirin. Nangis dan nangis haru, nangis bahagia, sebentar lagi akan ketemu dengan Allah. Gemeter orang soleh itu hadirin, dengar aja udah gemeter, ada timbul mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hayati, ambil air wudunya, sembari di hatinya ya berucap di hatinya terus mengikuti Allah. Hapuskan dosa saya yang ada pada mata saya ya Allah, di hati. Dosa yang ada pada hidung saya, dosa yang ada pada tangan saya, dosa yang ada pada pikiran saya, dosa yang ada pada telinga saya, dosa yang ada pada kaki saya ya Allah. Sehingga nanti selesai wudu, dosa-dosa yang ada pada anggota indrawi saya ya Allah dihapus olehmu ya Allah. Makanya hadisnya begitu. Apakah mungkin orang yang punya sumur di depan rumahnya, punya kolam depan rumahnya, punya ya air yang banyak depan rumahnya, lalu dia setiap waktu mengambil air wudu, lalu dia beribadah kepada Allah, mungkinkah mereka dalam keadaan kotor? Tidak mungkin. Dia akan bersih setiap waktunya. Bahkan tanda seorang itu akan dapat husnul khotimah adalah aqdu faridah, ya, orang yang sudah menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menanti fantadziril ukhra, dia menanti waktu ibadah berikutnya. Jadi menanti-nanti saat waktu ibadah berikutnya, itulah tanda orang yang akan dapat husnul khatimah. Selesai ini waktu salat subuh kita tunaikan, menanti ya Allah alhamdulillah sebentar lagi jam 7 atau setengah 7 nanti akan isyraq dulu, boleh jam 6. Niatkan ya Allah aku mau isyraq. Nanti jam 7 aku mau salat duha ya Allah, mau tilawah Al-Qur'an ya Allah, ada rezeki saya mau infak sedekah ya Allah. Terus niatkan melakukan amal kebaikan ke depan. Menjelang waktu zuhur ya Allah, sebentar lagi zuhur, alhamdulillah Engkau masih panjangkan umurku ya Allah. Azan dikumandangkan, dia ceria, dia bahagia, dia datang bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia bayangkan nikmat yang ada pada dirinya, yang dia peroleh saat ini, nikmat sehatnya alhamdulillah. Dia masih bisa melangkahkan kakinya menuju ke tempat ibadah. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, dia sedang diimpus di tempat tidur yang terbatas, dia menangis ketika mendengar ada azan, ya Allah sembuhkan saya, sembuhkan saya ya Allah, saya pengen datang ke tempat ibadah itu ya Allah. Lagi sakit baru sadar. Mana di saat kita sehat, mumpung sehat kata Nabi,
Pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Gunakan masa hidupmu sebelum datang matimu. Gunakan masa kayamu sebelum datang miskinmu. Gunakan masa hidup sebelum nanti datang kematian. Karena kematian itu baghtatan, tiba-tiba. Kita ini nggak nyadar hadirin, malaikat Israel itu saben hari datang ke rumah kita 70 kali. Kita nggak nyadar Pak, 70 kali, bayangin. Kita pengen, mohon maaf ya rahimakumullah, kita dikenal sama malaikat Israel. Israel kenal banget sama kita. Jadi nanti ketika mencabut nyawa kita dengan penuh takriman wa ta'ziman, penuh dengan penghormatan dan penuh dengan mengistimewakan kita. Karena udah kenal. Israel masuk ke rumah kita, kita dalam keadaan memegang Al-Quran, sedang bertadarus Al-Quran. Allahu Akbar. Israel silaturahim soan ke rumah kita, kita sedang megang tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu dinilai sedekah. Orang yang baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ini adalah kalimat yang disukai sama Allah. Ringan kita baca, tapi disenangi nama Allah kalimat itu. Dan kalimat itu adalah kalimat zikirnya malaikat. Mohon maaf, jangan sampai kita kalah sama malaikat Pak. Itu di dedaunan Pak, di dedaunan tuh semuanya ada malaikatnya. Baru kalau daun itu kering, baru malaikat berhenti zikirnya. Jadi untung Pak kalau kita rumah nih penuh dengan bunga-bunga, tanaman-tanaman, itu bagus itu. Itu setiap daunnya ada malaikat yang berzikir kepada Allah. Bisa bayangin kalau rumah kita di sekelilingnya banyak pohon-pohon, banyak ya tanaman-tanaman. Lalu kita perhatikan, kita siramin, kita pupuk, subhanallah. Selama daun itu ada, masih hijau, masih segar, ada malaikat Allah yang bertasbih, berzikir kepada Allah. Kita nyambung, kita yang punya rumahnya zikir sama Allah. Lalu juga di sekeliling kita banyak para malaikat yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangin hadirin, gimana enggak berkah tuh rumah? Bisa dipastikan berkah. Yang enggak nyambung tanamannya banyak, tapi yang punya tanaman lupa sama Allah, enggak nyambung hadirin, enggak nyambung. Ini rumah kalau kita dengar nih omongannya rumah, itu juga berucap Pak. Kata rumah kalau ditempatin sama orang ibadah, malam dia dihidupkan untuk tahajud, dia bangunkan istrinya, dia bangunkan anak-anaknya, nak bangun nak tahajud. Itu rumah dilihat oleh makhluk yang ada di langit. Para malaikat Allah melihat rumah kita ini penuh dengan cahaya. Sama halnya kita melihat bintang yang ada di atas yang bercahaya. Jadi rumah yang di dalamnya dihidupkan dengan amal-amal soleh, ini rumah sangat istimewa di hadapan Allah karena dikenal oleh makhluk yang ada di langit. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunkan keluarga kita untuk tahajud. Sebenarnya hidup ini kembali kepada kita Pak. Manajemen kitanya ini kalau pengen bahagia, pengen sukses dunia akhirat, kitanya mau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara keistimewaan orang yang dapat kebaikan dunia dan akhirat, sebelum dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat, di dunia ini Allah berikan 4 keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewanya? Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah. Nah itu harapan kita Pak. Kalau rezeki barokah itu dimakan oleh anak cucu kita ini tidak akan habis Pak. Karena berkah. Dan itu yang kita minta. Jadi jangan pernah kita mimpi, jangan pernah kita berharap dapat rezeki yang barokah kalau kita ini nggak disibukkan dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Maka kita sendiri yang mengatur, memanage waktu kita, memanage aturan main kepada diri kita ini. Dia akan diberikan rezeki yang barokah. Lalu yang selanjutnya akan diberikan ketenangan hidup. Lalu berikutnya akan dijaga anak keturunannya untuk mampu melakukan amal-amal yang saleh. Dan kekayaan kita, mohon maaf hadirin jamaah rahimakumullah, bukan karena banyak harta di rumah kita, bukan simpanan investasi kita yang jutaan,
miliaran, bukan. Kita bisa dikategorikan sukses apabila semua keluarga ini kenal Allah. Apabila keluarga kita ini mau menghidupkan amalan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga semuanya menjadikan sarana bagaimana bukan hanya di dunia kita bertemu dengan istri kita, akan berkumpul dengan anak keturunan kita, dengan ayah bunda kita, kakek nenek, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Kita minta orientasi kita bagaimana nanti di akhirat kita menjadi tetangga dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama dalam satu tempat, dalam satu area. Kumpul dengan istri kita. Apakah bareng nanti di sana? Itu Quran yang menyatakan, hadirin. Nanti kita bakal kumpul dengan pasangan kita. Istri kita jadi ratunya bidadari, kitanya jadi rajanya. Ini ada anekdotnya, ada cerita humor. Ya. Jadi ketika Ustadz menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, ini bapak ibu ini nanti kumpul nih, yang suami istri bakal kumpul dalam sorga, bakal ketemu di sana, bareng lagi di sana. Kata istrinya, lah bareng lagi. Malah kaget, Pak. Emang kenapa? Kalau bisa nyari yang lain apa? Hati bosan. Bisa jadi karena ngeselin ini suaminya. Makanya jamaah rahimakumullah, romantislah di saat kita ya di dunia ini, dan terus romantisnya sampai di akhirat. Begitu mau kapan lagi, Pak? Mohon maaf jamaah rahimakumullah. Ayo nih, kita biasain jamaah rahimakumullah, bercumbu ria, bersenang-senang dengan pasangan. Kalau mau makan jamaah rahimakumullah, bersama-sama satu piring. Saya sampai sekarang, Pak, mohon maaf, makan satu piring sama istri saya. Dari bujangan, dari pengantin baru. Dari pengantin baru pas sampai anak saya udah pada lulus sekolah, udah pada kerja, itu makan masih tetap satu nampan berlima. Kalau anak saya nggak ada, baru berdua. Ngirit, Pak. Coba, ini hadis, mohon maaf, bukan asal ngomong, ini hadis. Ini hadis Al-Jama'atur Rahmah. Ya, ada dalam Mukhtarul Hadis juga ada ini. Ya. Dalam hadis Riyadhus Shalihin juga ada. Al-Jama'atur Rahmah, orang yang berkumpul berjamaah itu ada rahmat dari Allah, ada kasih sayang dari Allah. Menyatukan hati dengan pasangan, dengan anak-anak kita. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi makan satu piring, gelasnya satu gelas. Dengan Siti Aisyah, suap-suapan. Dan saya praktekin. Sama Umi saya suapin. Kadang anak-anak saya yang gede-gede saya suapin. Kadang gantian, habis saya yang nyuapinnya. Allahu Akbar. Kapan lagi? Itu hadisnya begitu, Pak. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah 10 tahun ya menyaksikan anak-anak saya sudah besar-besar dari kecil, tapi belum pernah saya mencium anak saya. Kata Nabi, jangan salahkan anaknya kalau tidak kasih dan sayang kepada ayah, karena ayahnya tidak punya kasih sayang kepada anaknya. Kalau kita pengen disayang sama istri, sayangin istri sepenuhnya karena Allah. Kalau kita pengen disayang sama anak-anak kita, sayangi sepenuhnya karena Allah. Dan itu rumah tangga yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah 45 menit hadirin, ya nggak terasa. Sebenarnya mau cerita Isra Mi'raj nih, Pak. Ya, cuman karena waktunya udah jam 6. Gimana, Pak? Udah ya, Pak ya? Lanjut. Ya, Bapak mah enak duduk, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Sedikit lagi hadirin, sedikit. Jam 7 ya? Allahu Akbar, luar biasa. Mohon maaf, saya kuliah subuh di mana-mana sampai jam 6 hadirin. Iya, kalau sampai jam 7 beda lagi ceritanya. Baik, kita lanjutkan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya karena memang Allah benar-benar cinta ke Rasulullah. Dan bukan hanya Allah saja, Pak. Semua para malaikat yang ada di langit itu merindukan Nabi Muhammad, dan ini atas permintaan para malaikat yang ada di langit. Mengajukan proposal, ya minta ya persetujuan dari Allah, ridho dari Allah. Ya Allah, izinkan kekasihmu ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau di muka bumi ini yang menyebabkan Allah tidak menurunkan azab,
Allah tidak akan menurunkan azab, hadirin jamaah rahimakumullah, di muka bumi ini selama umat Nabi Muhammad mau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Selama Nabi Muhammad masih disebutkan namanya, banyak orang yang sholawat kepada Rasulullah, maka bisa dipastikan Allah tidak akan turunkan azab. Jadi adanya Nabi Muhammad itu ya berkah bagaimana Allah mencintai umat Nabi Muhammad. Bahkan mohon maaf, bukan hanya disayangi oleh umatnya, disayangi oleh para sahabatnya, termasuk Pak ya, semua hayawan, semua tumbuh-tumbuhan mencintai Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau duduk di bawah pohon, hadirin, pohon merunduk memuliakan Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad mendekati unta-untanya merunduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad setiap kemana-mana selalu diikuti oleh awan, hadirin. Tidak pernah kepanasan. Bukan Nabi takut hitam, tidak, karena memang sebagaimana ta'zimnya, sebagaimana memuliakan ya makhluk Allah siapapun itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada suatu cerita jemaah rahimakumullah, Nabi Adam alaihissalam itu setiap kemana-mana di belakang malaikat, antri ratusan ribuan malaikat berada di belakangnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika ditanya kenapa para malaikat banyak di belakangnya Nabi Adam, karena di tubuh Nabi Adam ada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Adam minta, ya Allah, aku pengen lihat cahaya ini untuk di hadapan aku ya Allah. Lalu Allah tunjukkan cahaya Rasulullah di hadapannya, maka berbalik malaikat itu di belakangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah tahu keistimewaan cahaya Nabi Muhammad, karena memang semua makhluk Allah itu tercipta dari cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau adalah sayyidil anbiya wal mursalin, khatamun nabiyyin, dan termasuk adalah makhluk yang paling terbaik di muka bumi ini. Akhirnya masuk lagi cahaya itu di dalam tubuh Nabi kita Muhammad SAW, sampai meninggal dunia karena ada cahaya Nabi kita Muhammad SAW di dalam tubuhnya Nabi Adam. Sampai Nabi Adam wafat pun yang menggali kuburannya adalah malaikatnya Allah, yang memandikannya adalah malaikatnya Allah, yang menyolatkannya adalah malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena ada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih banyak ceritanya, karena udah selesai sesuai dengan janji tadi Pak, 5 menit ya. Nanti kapan-kapan saya ceritakan, orang yang banyak baca sholawat tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nangkir. Ini ada kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita masih pada panjang umur terus sampai ketemu Ramadan, panjang umur berkah, insya Allah bisa menikmati lebih soleh lagi ke depan untuk menikmati ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwal wal akhir wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbi hab lana minas salihin hasil maqasidina bil khair fi dini wa dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim.